Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Cantika Putri Ramadhani dari X-MIPA 1. Di sini saya ingin mempresentasikan diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Terima kasih. Sebelum lanjut ke materinya, berikut ada peta konsep yang sudah saya buat, yaitu pengertian dan jenis-jenis diagram. Pengertian dari diagram interaksi antar pelaku ekonomi, yaitu diagram yang menunjukkan interaksi timbal balik antara pelaku ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti akan menjumpai pelaku ekonomi di mana mereka akan saling berinteraksi. Para pelaku ekonomi yang sering kamu jumpai ada bermacam-macam loh. Di antaranya adalah konsumen, produsen, pemerintah, serta masyarakat luar negeri. Diagram yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan ekonomi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ada diagram ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan juga 4 sektor. Perbedaan tersebut dikarenakan jumlah pelaku ekonomi yang ada di dalam diagram berbeda-beda. Diagram arus kegiatan ekonomi 2 sektor. Diagram yang menunjukkan hubungan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Penjelasan di dalamnya hanya memberikan gambaran mengenai interaksi antara produsen dan konsumen saja. Diagram ini masih sangat sederhana, sehingga mereka tidak memasukkan pihak lain seperti pemerintah dan juga masyarakat luar negeri. Berikut merupakan gambar diagram 2 sektor. Pada diagram ini ada 2 interaksi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Konsumen akan memberikan faktor produksi kepada produsen, lalu mereka akan menerima imbalan berupa uang. Penghasilan yang berupa uang tersebut akan digunakan untuk membeli barang dan jasa hasil buatan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen akan bekerja pada rumah tangga produsen atau dengan istilah lain menyerahkan faktor produksi. Mereka yang berperan sebagai pekerja akan memperoleh gaji, jika sebagai pemilik maka mendapatkan laba. Selanjutnya yaitu diagram arus kegiatan ekonomi 3 sektor. Pada diagram arus kegiatan ekonomi 3 sektor terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di suatu negara. Pemerintah ada hubungan dengan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pasar output, dan juga pasar faktor produksi. Hubungan antara pemerintah dengan konsumen diantaranya adalah pembayaran, pemberian subsidi, dan jasa rumah tangga. Konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah. Pihak pemerintah akan memberikan subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu, layanan pendidikan, kesehatan, keamanan hukum, dan lain sebagainya. Pemerintah juga mendapatkan pajak dari rumah tangga produsen atau perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu diagram arus kegiatan ekonomi 4 sektor. Pada diagram arus kegiatan ekonomi 4 sektor, selain ada konsumen, produsen, dan pemerintah, ada juga masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri ini berkaitan dengan ekspor, impor, atau perdagangan internasional. Jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan diantaranya berupa ekspor, impor, barang jasa, serta faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja. Ekspor barang dan jasa akan memberikan laba bagi negara penjual. Negara pembeli akan membayar sejumlah uang sehingga negara penjual menerima laba. Bagi negara penerima, mereka memang harus membayar, tetapi manfaat yang diperoleh adalah bisa memiliki produk dari negara lain. Impor barang dan jasa memang membuat negara yang melakukannya harus membayar. Barang dan jasa yang didatangkan dari luar negeri akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.